Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengkoneksikan antara LDAP dengan Moodle. Nah, untuk itu kita bikin dulu LDAP, LDAP server. Di sini saya menggunakan Turnkey Open LDAP ya. Bisa download di websitenya Turnkey. Ini kita jalankan klik dua kali. Sambil kita jalankan, coba kita cek LDAP Turnkey. Ini ya, ini bisa di-download di sini, turnkeylinux.org. Ini LDAP-nya. Saya menggunakan yang versi VM. Ini bisa download. Kalau jenengan ingin instalasi dari awal, bisa menggunakan file ISO-nya ini. Baik, ini sudah jalan. Ini namanya, misal saya ganti menjadi latihan LDAP. Ini saya letakkan di drive yang lain karena file di drive C saya sudah kembang kempis. Saya letakkan di sini aja. Saya buat sebuah folder baru untuk LDAP. Saya select folder, dan kemudian ini kita buat jangan hanya NAT ya, tapi kita pilih semua network. Ini semua network kita pilih, kemudian ini kita tentukan karena OS tersebut, OS LDAP-nya menggunakan Debian. RAM-nya bisa ditentukan. Ini misal saya biarkan CPU-nya 1, RAM-nya cuma 512. Oke, DVD tidak butuh, ini juga tidak butuh. Ini akan saya rubah ke Intel Pro. Oke, kemudian ini sudah. Disknya ini kita tentukan juga di disk VMDK-nya, kita tentukan juga di drive F. Kita letakkan di drive F juga. Ya. Oke, sudah, kita import. Sedang proses import. Oke, langsung jadi. Ini sekarang kita cek konfigurasinya. Oke, ini ada invalid setting. Yang invalid adalah VGA-nya. Display ini kita tentukan ke VMS VGA. Semacam ini. Network sudah read. Kemudian kita sudah selesai. Kita start. Kita tunggu sejenak.
Oke, kita jalankan. Sedang load. Memori saya sedikit, jadi agak lambat ini. Oke, kita disuruh menentukan password dari root. Kita kasihkan 1 2 3 4 5 6. Oke, enter. Oh, kita disuruh menentukan 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Wah, salah juga. Suruh menentukan uppercase, lowercase, dan sebuah number. Oke, kita ikut aja. 1 2 3 4 5 6. Key A Z. Oke. 1 2 3 4 5 6. Key A Z. Key-nya besar. Oke, enter. Nah, sekarang kita disuruh menentukan password dari admin dari LDAP, akun LDAP. Oke, saya tentukan sama saja 1 2 3 4 5 6 key AZ. Oke, 1 2 3 4 5 6 key AZ. Kita oke. Kemudian kita disuruh menentukan domain dari LDAP. Kita tentukan misal seperti ini, nama sekolah, website sekolah, domain sekolah. Kita oh ya, ini saya tambahkan LDAP begini. Saya play. Oke, proses sekarang. Oke, API-nya tidak perlu saya masukkan karena saya tidak punya. Saya skip aja. Skip. Email saya masukkan email saya. Nah, misal saja udah ini. Kita ikut itu. Root at local.host ini. Kita enable, oke ya. Oke. Kita install jika ada ini apa? Update security, kita install. Nah, sekarang kita mendapati IP saya adalah 172.20.247.83. Kita cek di sini 172.20. Berapa tadi? 254.247. Sorry. 247. 80 ya. 80. 83, sorry. 83. Kita enter. Ini port 80, kalau tidak salah dia akan di forward ke HTTPS. Nah, ini kan di forward ke HTTPS. Kemudian kita lanjutkan, kita klik advance, kita klik setuju dengan risiko dan lanjut. Nah, sudah. Sekarang kita login di sini. Kita masukkan password yang kita bikin tadi 1 2 3 4 5 6 key AZ. Jadi di sini username-nya adalah admin. Kemudian domainnya, subdomainnya LDAP dan domain
sampai top level itu adalah semanda.sch.id. Oke, kita lanjutkan di sini. Oke, tidak perlu kita simpan. Nah, sekarang sudah terbentuk struktur dari hierarki folder di OpenLDAP. Nah, sekarang kita buat sebuah grup di sini. Kita bikin sebuah grup di sini ya. Kita klik sini. Nah, ini kita klik di rootnya di LDAP semanda.sch.id. Kita klik create. Nah, ini boleh dari sini, boleh dari sini. Create a child entry. Ini kita klik, kita bikin sebuah grup. Di sini ada banyak pilihan. Yang kita pilih hanya kalau untuk membuat sebuah grup yang kita pilih, misal ini organizational unit. Kita klik, kita bikin sebuah grup. Misal kita bikin kelas aja deh. Udah kelas 10 misalnya seperti ini. Kalau saya biasanya bukan kelas tapi angkatannya, biasanya tahun angkatan, karena nanti anak kelas 10 ini terus berada di grup ini, berada di OpenLDAP ini selama 3 tahun. Pada tahun berikutnya bukan lagi kelas 10 tapi kelas 11, sehingga saya tidak perlu merubah jika saya menggunakan tahun angkatannya. Oke, untuk kali ini misal kita gunakan kelas 10, create object. Oke, kita commit sini. Sudah terbentuk sebuah kelas. Nah, ini ya, sudah terbentuk sebuah kelas. Sekarang dalam kelas ini kita akan bikin sebuah kelompok lagi, misal kelompok kelas. Tetap kita gunakan grup di sini. Misal di sini adalah Mia 1. Ini kita create object. Kita bikin lagi hal yang sama. Sini. Ini ya, ini keterangan dari dimana kita sedang berada. Kita berada di kelas 10. Kemudian kita create. Kita bikin lagi Mia 2 seperti ini, create object dan commit. Selesai. Di sini sudah terbentuk dua, pertama grup kelas 10, kemudian di dalam grup kelas 10 ini ada sub grup yaitu Mia 1 dan Mia 2. Sekarang kita bikin anggota di dalam Mia 1. Kita create child. Ini perhatikan di sini. Ini kita berada di dalam grup Mia 1 kelas 10. Oke, kita create child seperti ini. Kemudian kita klik sebuah user account. Kita masukkan nama. Misal kita masukkan Kurniawan. Kemudian last name kita juga masukkan semacam ini. Kemudian user ID-nya adalah username. Kita bikin yang unik, tidak boleh sama antara satu dengan yang lain. Kita misal masukkan 11222. Oke. Nih password kita masukkan 123 misalnya. 123. Oke. Ini MD5, tidak ada batasan di sini dalam menentukan password. Kemudian GID number kita tentukan sebagai user. Nah, di sini home directory-nya secara otomatis akan dibuatkan semacam ini. Home directory juga demikian, harus unik ini kayaknya. Login cell tidak perlu kita berikan supaya dia tidak bisa login ke sistem
Linux kita. Oke, kita create object. Oke, sudah terbuat, tinggal kita klik commit. Oke, kita bikin lagi satu misalnya. Di sini kita buat sebuah child lagi, sebuah user account, misal tes kelas 10 minyak 1. Sorry, pokoknya kan ini nomor zakat tes uang. Oke, sekarang user ID-nya saya bikin 11223. Passwordnya sama, saya tentukan 123. Kemudian JID numbernya kita tentukan user. Kita create object. Tinggal kita klik commit. Selesai. Sekarang sudah ada 2 user di sini. Ini ya. Ini Mia 1. Mia 1. Di dalam Mia 1 sudah ada 2 user. 1-2 ini. Kurniawan Widianto dan tes 1 user kelas 10 Mia 1. Oke, sudah terbentuk. Sekarang kita pindah ke Moodle kita. Moodle saya jalankan dulu, saya cek. Saya juga punya Moodle, punyaan Turnkey Moodle. Ini. Oke, saya jalankan. Sambil kita tunggu. Ini Turnkey Moodle sudah jalan. Sambil kita tunggu ini, kita cek dulu settingan yang ada di Turnkey Moodle. Ini sudah jalan. IP-nya semacam ini. Ini kayaknya bukan fruit ini kayaknya. Oh ya betul, ini adalah NAT. Settingannya NAT dan kemudian forward ke 80. Jadi saya nanti akan akses ke Moodle menggunakan port ini, sehingga saya bisa masuk ke web Moodle yang sebenarnya portnya adalah 80. Oke, sekarang kita coba sini. Jadi saya tidak menggunakan IP ini karena ini adalah IP yang dapat dari NAT. Saya akan akses Moodle saya menggunakan localhost dengan port 8077 seperti ini. Oke, ini sudah masuk seperti ini. Saya akan login. Admin, username-nya itu admin. Passwordnya bla 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 di situ. Sekarang sudah masuk ke bagian set administration. Lalu masuk bagian plugin. Ini sebenarnya sudah pernah saya set di Moodle ini ke salah satu server LDAP. Sekarang akan kita rubah dari server lama ke server baru PHP LDAP, ke server LDAP. Kemudian kita cari di sini manage authentication. Nah, ini standarnya awalnya adalah
email based self registration ini dalam keadaan on, mata tidak dicoret seperti ini kita matikan, tidak kita butuhkan. Sekarang yang kita nyalakan adalah LDAP server. Ini yang tadinya dicoret sekarang sudah tidak lagi karena diaktifkan, kondisi enable. Baik, kita lihat setting. Nah, ini kita arahkan pada server LDAP kita. Server LDAP kita tadi adalah 172.20.247 ya. .247 ini. Kemudian ini kita copy aja. Copy. Taruh di sini. Saya perbesar. Udah, ini ya. Ctrl V. Udah, ini pun juga demikian. Ini yang tanpa keamanan, tanpa enggak secure ya. Yang ini pakai S secure. Dia menggunakan protokol TLS ya. Oke, kita Ctrl V dulu. Oke, sudah selesai. Kemudian ini tidak ada yang perlu kita rubah, biarkan saja standar seperti ini. Kemudian ini bin setting, ini yang perlu kita rubah sesuai dengan username yang ada pada LDAP kita. Nih, LDAP kita ini admin ini. Nah, ini yang kita copy aja udah, ambil ke kanan, copy dan kita letakkan pada distinguished name. Kita hapus dulu nih, kita cek nggak ada karakter sama sekali di sini, kita pasti. Kemudian udah, kemudian password tadi kita masukkan 1 2 3 4 5 6 key AZ. 1 2 3 4 5 6 key AZ. Oke. Kemudian ini passwordnya. Nah, ini standarnya default seperti ini. Kemudian konten yang akan kita masukkan. Nah, di sini kita mau masukkan pengguna yang bisa masuk ke modul kita itu yang mana nih? Apakah seluruh kelas 10 atau hanya MIA 1 saja? Kalau MIA 1 saja ya kita klik ini deh. Klik ini, kita ambil ini. Nah, kita ambil ininya. Maka nanti yang bisa masuk ke modul kita hanya MIA 1 saja. Tapi kalau kita menginginkan semua peserta di kelas 10 mulai MIA 1, MIA 2 dan seterusnya, maka pilihannya adalah folder yang berada di tingkat lebih atas. Misal di sini yang ada di dalam root, kita masukkan, kita copy semacam ini, kita copy, kita paste di ini semacam ini. Nah, sudah. Kemudian ini defaultnya no, supaya semua akun yang ada di subdirektori MIA 1, subdirektori MIA 2 dan seterusnya itu bisa diambil. Ini kita aktifkan search subcontext. Nah, kita yes semacam ini. Udah, tidak ada yang perlu kita tentukan yang lain. 000 dan kemudian force change password. Force change password ini defaultnya no semua. Ini saya aktifkan supaya peserta bisa langsung mengganti passwordnya. Itu tujuannya ternyata pada saat saya aktifkan ini saya masih belum berhasil, sehingga user yang baru pertama kali login itu tidak langsung dirubah passwordnya secara otomatis oleh sistem Moodle. Siswa tersebut harus mengganti passwordnya sendiri. Oke, ini saya belum pernah coba jika efeknya no. Jadi saya hanya
memahami LDAP ini dengan tray error aja. Saya tidak memiliki pengetahuan yang lebih dari itu. Jadi oke, ini saya pilih yes, yes, dan kemudian formatnya saya biarkan default MD 5. Kemudian ke bawah lagi, ini tidak ada yang saya rubah. Ini pun juga demikian, tidak ada yang saya rubah sampai ke sistem rule mapping, karena di sini tidak ada grup dari Wakakur. Saya hapus. Saya tadi hanya membuat grup kelas 10 dan grup MIA 1 dan MIA 2 di dalam grup kelas 10. Oke, kemudian ini saya bikin awalnya keep internal seperti ini. Saya akan menghapus full delete terhadap user yang ada di dalam Moodle jika terjadi sinkronisasi di situ. Username sama passwordnya sama. Dia kemungkinan bisa masuk. Jadi kalau username yang ada di Moodle awalnya sudah ada, kemudian sama dengan di LDAP, passwordnya juga sama, kemungkinan dia akan melakukan sinkronisasi dan akan menghapus usernya yang ada di lokal. Ini belum saya coba apakah memang terhapus atau enggak, karena waktu saya coba antara password yang ada di Moodle sama password yang ada di LDAP tidak sama, sehingga username yang ada di LDAP itu tidak bisa masuk ke Moodle karena memiliki username yang sama sementara passwordnya berbeda. Oke, kemudian ini saya biarkan no. Jadi yang saya rubah ini saja. Kemudian ini juga saya biarkan, saya tidak terkoneksi dengan Google. Oke, mapping. Nah, ini mappingnya untuk mapping data nama depan itu, ini misalnya yang kita gunakan adalah nama depan, ini give name, ini yang kita copy semacam ini, Ctrl C, dan kemudian kita alihkan ke sini, ini kita rubah semacam ini. Kemudian yang kedua, oh ya, ini awalnya adalah one creation. Jadi kalau sudah di create begini, jika ada perubahan di Moodle, dia tidak akan disinkronkan perubahan nama. Misalnya tadi Kurniawan dirubah menjadi Kurniawan 123 misalnya, maka akan tersimpan di Moodle tapi tidak disinkronkan dengan LDAP. Ini saya bikin one every login, sehingga pada saat username merubah, siswa merubah di Moodle-nya, dirubah namanya Kurniawan 123 misalnya, maka setiap kali dia login kembali, dia akan sinkron kembali ke LDAP, dan nama yang dirubah tadi akan dihapus dan diganti dengan nama yang sesuai dengan di LDAP. Jadi yang di Moodle akan dipertahankan sama dengan yang di LDAP. Kemudian update external first name, ini tidak saya perkenankan, saya bikin never, tidak update. Jadi jika ada perubahan itu tidak akan merubah data yang ada di LDAP. Oke. Kemudian surname di sini disingkat SN, kita lihat di LDAP-nya surname. Nah, ini nama belakang SN. Oke, SN. Kemudian ini pun juga demikian, sama setiap kali login. Kemudian mail, kita masukkan juga mail. Oh ya, di sini tadi belum ada emailnya karena di Moodle itu ada permintaan email, maka di sini harus kita tambahkan mail di sini. Kita tambahkan atribut di sini, kita cari mail. Kita masukkan misal Kurniawan @lokal. Kita sebaiknya memasukkan
email sesuai dengan format email. Oke, misal semacam ini. Kalau tidak sesuai nanti kita akan tidak bisa melakukan pada waktu kita merubah masuk ke profile itu nanti akan kesulitan untuk menyimpan karena format mailnya tidak sama. Oke, selesai kita update objek dan kita update lagi di sini. Selesai. Yang satunya lagi ini kita bikin mail lagi. Mail, oke. Kita masukkan test user add local dari host. Oke, kita update juga. Save. Update objek. Selesai. Balik lagi ke sini. Jadi tadi emailnya semacam ini. Kalau kita perhatikan email, nah ini yang kita pakai. Kemudian ada lagi nggak kira-kira? Sudah tidak ada lagi. Jadi cukup itu yang kita masukkan. Kita simpan perubahan. Simpan. Oke, sudah tersimpan. Sekarang kita coba tes berhasil atau tidak. Nah, di sini harus tidak ada kesalahan dan harus memberikan informasi terhubung, terkoneksi. Oke, LDAP sudah terkoneksi. Kita lanjut. Jadi sekarang model saya sudah terkoneksi dengan LDAP server. Ini kita cek tadi koneksinya. Ini semacam ini ya. Jadi user tab-nya default. Oke, udah beres. Kita tes. Kita tes masuk ke model localhost. Berapa tadi tuh? 8077. Oke, kita login menggunakan akun yang ada di LDAP. Kurniawan, passwordnya tadi 123. Oke, login. Tidak bisa login, kita cek bener nggak passwordnya tadi tuh. Passwordnya tadi panjang, oh enggak, pendek ya. Kita cek lagi sini. Oh ya, sorry. Ini tadi kita bikin ini yang banyak di tutorial yang memberikan user type-nya itu adalah default. Padahal kalau kita menggunakan default, walaupun dites tadi terkoneksi, tetapi model kita tidak bisa sinkron dengan user yang ada di LDAP. Ini kita rubah ke POSIX account. POSIX account yang ini. Bukan PIS ya, yang ini ya. Saya belum coba yang PIS, tapi POSIX account ini. Di tutorial ini user type-nya masih ditentukan di default, sehingga walaupun sudah terkonek, tapi model tidak bisa masuk menggunakan akun yang ada di LDAP. Oke, itu kuncinya di situ. Sekarang kita coba kembali. Ini kita masukkan, seharusnya sudah bisa login. Passwordnya 1, 2, 3. Oh, masih belum, masih gagal nih. Kita cek dulu. Model localhost. Apa yang salah ini? Kita cek satu persatu. Ini sudah last. Dan yes, kemudian passwordnya tidak perlu di case. Ini betul ya, 83 ya, 83 20 247 83. Kemudian atributnya ini, atribut biasanya kosong nih dengan saya nih.
Oke, simpan. Kita cek lagi di sini. Username-nya apa nih? Oh, masuk username-nya 11222. Saya lupa nih. Username-nya ini. Bukan Kurniawan. Oke, saya kembalikan dulu ininya. Kita kembalikan dulu. Yang ini kita kembalikan dulu ke default. Bisa masuk nggak? Kita cek. Saya ada kesalahan di username tadi itu. Oke, sudah tersimpan. Saya balik lagi ke sini. Saya masukkan 11222. Passwordnya 123. Saya login. Ternyata gagal. Sekarang saya kembalikan lagi ini. Apa tadi itu? User type. Nah, ini kita tentukan POSIX account. Biar kita tahu perbedaannya, kita simpan. Oke, sudah tersimpan. Balik lagi ke sini. Kita masukkan 11222, passwordnya 123, kita login. Nah, masuk. Jadi ini kayaknya akun ini sudah pernah ada dan sudah masuk ke sebuah kursus ini. Jadi Kurniawan Widianto ini dengan akun yang sama kayaknya dengan ini ya, akun yang sama sudah diambil alih oleh oleh LDAP. Oke, sekarang yang kedua, kalau nggak salah tadi 11223. Ini username-nya, passwordnya 123. Ini tes user tadi itu. Nah, ini tes 1 user kelas 10 Mia 1. Oke, jadi demikian cara mensinkronkan antara Moodle dengan server LDAP. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Itu yang sangat kita harapkan, bukan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.